Video kan untuk kita ya, kemudian kita pakai untuk risma. Oke, jadi ini kita pasang ya. Ini udah pakai dia nih yang lebih bagus. Ini sudah ya. Nah, terus baru kita lakukan tindakan pencukuran. Tindakan pencukuran, saudara harus ingat, nggak mungkin rambut itu kering-kering bisa tercukur. Berarti bagaimana caranya? Ini harusnya dia di atas, di daerah, kita anggap aja lah ini yang daerah pubis ya. Ini tidak ada kosong lah. Mana mau dicukur ya? Di daerah abdomen. Berarti kalau dia di daerah abdomen, operasi abdomennya juga dicukur di apa namanya, pubis juga ya. Jadi berarti ini cairannya nggak ada pula. Anduk di situ penyiapan alatnya itu kalau perlu ya. Dibasahkan pakai apa? Pakai kain kasa. Satu aja coba dulu, nanti lupa nanti. Berarti kita basahkan, Bu. Kalau pakai tangan nggak, Bu? Ya apa-apa. Tapi kalau untuk daerah kelamin bagusnya pakai ini. Karena dia tersentuh-sentuh itu nggak bagus. Oke ya, paham ya? Jadi berarti harus dipakai kain kasa. Pertama diapakan? Dibersihkan. Ini tadi ini kain kasanya ini jelek ya. Nggak ada di lapor satu pun kain kasa. Habis basah kita ganti ya. Terus baru kita cukur. Nah, jangan kering mencukurnya. Nanti kita ini kan pisau cukur ya. Ini nggak gunting. Kalau dia panjang boleh digunting dulu. Kadang-kadang rambut misalnya mungkin nggak dicukur aja nih sebelah ya, mungkin berarti digunting dulu. Sama juga di sini ya. Kalau dia panjang digunting, nanti baru dibersihkan. Oke, dibersihkan. Nah, ini ya. Nanti ini masuk ke bengkok juga. Nah, ini ya. Udah selesai? Paham maksudnya? Ini apa tadi? Pencukur ya. Berarti dia diginikan, basah dulu baru dicukur. Nah, selesai. Di mana dicukur? Di daerah yang operasi. Kalau misalnya operasi daerah mame nih sampai ke ketiak. Kalau operasinya di kepala, rambutnya dicukur semua. Mata malahan ya dicukur nih. Alis dan bulu mata. Kalau dioperasi di mata, karena mengganggu proses penyembuhan. Oke, ini biasa aja ya. Tidak ada yang salah kalau untuk melakukan febriding. Yang penting dia basah dulu. Kalau nggak basah baru salah. Kalau nggak basah dia nggak mungkin bisa ya. Terus apa lagi? Lanjut. Nah, yang kedua sudah. Lanjut yang kedua krisma. Terus lanjut. Nih, ini cara kerjanya mengerjakannya mudah kalau dibaca. Terus, oke, evaluasi udah. Yang berikutnya, berarti kan kita masih pasang perlak nih. Langsung ke Risma. Risma udah belajar ya? Tidak ibu ulang. Oke, santai. Ya. Berarti ini baru kita. Ini harusnya ada tempat pakaian kotor. Ya. Kalau di rumah sakit di bawah itu aja ya. Ini agak begitu. Oke, habis itu sudah selesai 3 tindakan. Pertama tadi membersihkan area operasi, yang kedua bleeding, yang ketiga glisma atau bukna. Oke, lanjut. Ambil nafas diafragma. Boleh dibaca dulu ya. Atur posisi semifaular, kan dia belum operasi nih, semifaular. Terus letakkan tangan pada posisi genggaman kendor seperti ini, taruh di sini. Kemudian keluarkan nafas dengan paling bawah merasakan gerakan. Keluarkan nafas dengan perlahan dan penuh bersamaan dengan gerakan iga menurun atau ke dalam. Lanjut. Nah, ambil nafas dalam melalui hidung dan mulut. Biarkan abdomen mengembang bersamaan dengan paru-paru yang terisi. Tahan nafas dalam hitungan kelima. Hembuskan dan keluarkan semua udara dalam melalui hidung dan mulut. Ulangi 15 kali dengan istirahat singkat setelah 5 kali. Lakukan 2 kali sehari pre-op. Paham ya? Berarti caranya sama seperti nafas dalam biasa, cuman posisinya di sini. Untuk apa ini? Untuk memastikan latihan diafragmanya terasa gitu ya. Berarti Pak, ambil nafas dalam. Bapak ikuti saya dulu ya. Ambil nafas dalam melalui hidung, keluarkan lambat-lambat melalui mulut. Kemudian ditahan sebentar 5 dilakukan 5 kali 5 menit mati pasiennya. Dilakukan 5 kali ya. Ibu udah banyak ingat nih. Ini tuh
Karena itu ibu gerah ibu kalau karena pasien ini besok dia efek anestesi terutama anestesi itu batuk. Jadi jarang orang tidak batuk. Kena lihat kan di ruangan batuk, bayangkan ini ada luka batuk lagi. Itu luar biasa, itu sulit ya. Nah jadi diajarkan ke bapaknya batuk efektif sama seperti biasa nafas dalam juga. Cuman bedanya tangannya diginikan, taruh di daerah abdomen. Kalau di abdomen nih ditahan ininya, taruh sini, ditahan supaya getaran batuknya tidak kuat. Paham ya? Cuma itu aja bedanya Pak. Bapak silakan saya ajarkan. Kalau sekarang prinsipnya pre-op ini mengajarkan. Oh ini harusnya sudah dibuka kan, lambat-lambat melalui mulut. Ambil nafas lagi, nanti baru dibantukan. Nah, cuman posisi tangannya seperti ini. Kalau pada saat post-op bisa nggak dia melakukan? Kalau dia nggak bisa, ini yang dibantu oleh perawat yang bantu megang mikrofonnya. Di kamar operasi, saudara bisa bayangkan kalau kita tidur malam tanpa kita sadari kita berubah posisi, benar nggak? Ya, kadang-kadang kaki itu kalau lama-lama lurus, nanti tengah malam kita sama Pak, nanti saya ajarin Bapak di kamar operasi. Begitu Bapak sudah mulai sadar, Bapak boleh melakukan aktivitas di tempat tidur. Bapak angkat kakinya ya, seperti ini, diangkat. Oke, terus diturunkan. Oke, sebentar deh. Nah, itu ya. Berarti ini ya, lakukan juga di sebelah sana. Nah, gitu. Itu gerakan yang pertama. Terus juga begini kakinya, kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Berarti kita ngajarin ya. Jadi ada 3 gerakan mengangkat, terus meluruskan juga nih. Kan diangkat gini, terus diluruskan. Nah, gitu ya. Diangkat, diluruskan. Nah, ini bisa Bapak lakukan ketika Bapak begitu sadar di. Oke. Nah, itu pre-op ya. Terus lanjut inform konsen. Berarti saudara harus urutkan besok karena kan nggak mungkin ini. Ya, sekarang silakan ditandatangani. Siapa yang tanda tangan tadi? Pasien, keluarga. Jadi jangan lupa pasiennya. Mungkin kalau di rumah sakit biasanya nggak ada, ya harusnya pasien yang duluan ya, baru dilakukan tanda tangan oleh keluarga. Oke, yang terakhir, nah ya selesai. Ambil yang post op. Ya itu berarti udah selesai ya, Pak. Saya panggil. Nah jadi persiapannya adalah tempat tidur terbuka. Ini kan tempat tidur terbuka nih. Apa tuh? Sarung bantal, laken. Ada strip laken, ada perlak ya, ada perlak, ada strip laken, ada selimut. Masih ingat? Kan ini nggak lengkap nih, perlak nggak ada nih. Oke ya? Berarti kita pakai ya. Berarti ini nggak ibu ajarin lagi bagaimana cara melakukan perbedaan. Udah ya? Berarti ini tempat tidur terbuka, tambah selimut 1, tambah guli-guli panas, perlak dan handuk. Oke, ini perlak dan handuk dalam 1 gulungan. Ini di mana ditaruh? Di kepala. Jadi pasien habis operasi boleh pakai bantal. Kalau yang saudara lihat kemarin, boleh pakai bantal nggak? Enggak. Ya, jadi ini kita singkirkan dulu. Nah, berarti cara memasang tempat tidur ini sudah ya. Berarti kalau dia, ini pasien mau datang nih, habis ini dari kamar operasi pasien mau datang. Berarti pasiennya, sebelum pasiennya datang kita menyiapkan tempat tidur. Caranya bagaimana? Jadi ini kan udah ya, tempat tidur terbuka. Ditambah pengalas, anduk dan perlak di kepala. Oke, dipasang. Terus ada buli-buli. Buli-buli ini di ruangan ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada buli-buli boleh nggak pakai botol panas, air panas taruh di sini. Jadi tujuannya apa tadi? Menghangatkan tempat tidur tujuannya. Tadi udah ibu bilang di OK itu luar biasa dinginnya, seperti kamar lemari es. Arah itu keluar. Jadi kalaupun mencerat dia ke bawah gitu, tidak ke tempat tidur. Di sini juga taruh di sini. Oke? Terus baru kita tutup semua tempat tidur dengan selimut. Ini nggak bocoran apanya, lipatnya.
Ini kecil ya, selimutnya harusnya yang sama besar ya. Melipat selimut bagaimana? Terbalik. Kemudian, nah ini ya lipat selimut. Kamu lipat aja diajarkan. Nah ini baru kita taruh di tempat tidur. Ini menutup semua tempat tidur. Nah nih, ini kan gantung nih, anak kecil ya, harusnya selimut yang besar itu ya. Berarti satu selimut ini atau diambil aja, bisa nggak? Repot. Nah, jadi semuanya ya, semua tempat tidur. Nah, oke ya, ini karena ini cover. Oke, kita tutup seluruh permukaan tempat tidur. Nah, berarti siap untuk menunggu pasien habis dari kamar operasi. Berarti ini panas nih. Nah, itu yang Ibu bilang ya, hari besok-besok mungkin nggak kayak gini lagi. Berarti dia sudah ada knopnya nih, masihin panas. Ditekan itu udah ada aliran listrik mungkin ya, bisa jadi. Oke, ini yang ether. Oke, berikutnya. Cara kerja udah dibaca aja sama ya. Oke, baru yang kedua. Belum. Sekarang pasiennya datang dulu. Boleh satu orang ke sini? Tidur di sini? Yuk. Pasien tidur di tempat tidur, berarti kan dia nggak mungkin jalan ya, pakai berangkat. Berarti kita angkat ini. Selimutnya jadi ada dua. Nah, ini kalau mau dipakai ya, boleh tidur. Nah, ini kalau mau dipakai, boleh, tapi dilapisi, misalnya dingin, masih kedinginan pasiennya. Ini mau dipakai, mau ditaruh di badan pasien. Harus ditutupi dengan handuk. Jadi nggak boleh ini langsung gitu. Kenapa? Lecet kulitnya. Jadi harus ditutup dengan handuk, baru ditaruh. Misalnya dia kedinginan daerah mana kedinginan sini misalnya ya, kita taruh di sini. Tapi pakai tutup dulu. Oke, kalau tidak, berarti ini kita singkirkan. Kita keluarkan, singkirkan. Terus baru kita selimutkan pasien. Kalau dia kedinginan boleh dua-dua. Ya, ambil satu nih, tutup. Ini juga kita tutupkan. Oke ya. Ini anggap aja kalau udah dua ya nanti apa ya? Apa? Nah ini tujuannya untuk apa tadi? Kalau dia muntah. Kalau dia muntah ini sudah ada perla sama aduk. Ya. Walaupun itu tidak ada ketemu dia banget ya. Oke, sekarang baru biasa pasien datang ke rumah sakit. Ya ke rumah sakit. Ke HCU habis dari kamar mandi, dia spontan buka mata, nilainya 4. Dia nggak buka mata, apa yang kita perintah? Buka mata. Pak, buka matanya. Kalau dia nggak buka mata, Pak, buka matanya, dia nggak buka mata. Baru kita beri rangsangan nyeri. Beri rangsangan nyeri di ibu jari ya, di kuku ya. Dia beri rangsangan nyeri ke muka mata. Berarti nilainya 2. Udah dikasih nyeri, dia nggak ada buka mata. 1 nilainya. Oke? Ada pertanyaan buka mata? Pak, ceritanya bagaimana? Oh, dia cerita, saya tadi naik sepeda, datang mobil ya. Biasa dia cerita. Berarti itu nilainya? Tapi ketika kita bercerita, kita bertanya, Pak, tadi Bapak kemana? Gimana tadi sepeda, kecelakaannya bagaimana? Dia cerita, oh saya kuliahnya di Poltekkes. Saya tuh sulit kerja kuliahnya di Poltekkes itu. Perginya pagi, pulangnya sore. Nyambung nggak? Dia bisa bicara juga, tapi nggak nyambung. Itu nilainya. Terus apa lagi yang nilainya 3? Dia itu berkata, kita tanya, Pak, apa yang terjadi tadi Pak? Sepeda, Poltekkes, nyambung nggak? Nggak nyambung, tapi ada kata-kata yang keluar. Mungkin dia mau bercerita, saya tadi di depan Poltekkes, tabrak sepeda saya gitu sebenarnya, cuman yang keluar satu kata saja, satu kata lagi. Oke, itu nilainya harus dihafalkan ya. Nah, sekarang ketika kita tanya, Pak, coba diceritakan tadi gimana rasanya Pak, sakit atau bagaimana? Nah, kan orang kayak itu merinding saja, mengerang, suaranya ada tapi kata-katanya nggak ada. Paham ya? Berarti pada saat merintih seperti itu nilainya 2.
keluar. Nah, yang satu apa? Tidak ada suara. Dia diam aja, mau ditanyalah apalah dia diam aja. Oke? Itu yang untuk verbal. Berarti kalau hasilnya tadi E-nya 3. Berarti pada waktu menilai buka mata yang ada 3 nilainya. Buka mata ketika. Oke, kaki kiri, kaki kanan. Nah, tangan kanan Pak. Berarti dia semuanya bisa melakukan ikuti perintah ya. Suruh menggerakkan ekstremitas. Berarti itu nilainya 6. Nah, sekarang dia disuruh, tapi dia nggak bisa. Pak, coba diangkat kakinya. Nggak bisa dia. Pak, coba diangkat tangannya. Nggak bisa. Terus apa yang dilakukan? Berikan rangsangan nyeri. Nah, memberikan rangsangan nyeri tadi udah Ibu bilang, mana yang paling efektif? Nah, mungkin untuk motorik karena kita mau ngelihat pergerakannya, mungkin nggak bagus juga di kuku ya. Di sini. Kita kasih di daerah leher ya. Kita kasih ini. Nah, berarti dia mengangkat. Ada respon ketika nyeri. Oke, responnya yang kita lihat. Kalau responnya yang 5, dia itu melokalisir nyeri. Misalnya ibu ini gilaannya, ya? Bukan gitu. Diambilnya tangan ibu, ambil tangan ibu, lempar. Dia ada perlawanan gitu. Gimana apainnya itu ya? Berarti ibu ngasih rangsangan nyeri, dilemparnya. Nah, kalau yang nilainya 4 itu cuma dia menghindar aja. Gitu ya. Pindah dia ke sebelah. Oke, bisa dipahami dia 5 sama 4 ini agak-agak dekat. Paham? Nah, terus yang 3 bagaimana? Dia itu fleksi abnormal. Fleksi abnormal. Jadi ketika diberi rangsangan nyeri, oke, ada yang seperti itu ketemu? Berarti itu nilainya 3. Kalau yang apa? Kalau yang ekstensi abnormal, dia lurus saja tangannya. Ketika dikasih rangsangan nyeri, dia bergerak ada, tapi nggak sampai melakukan pergerakan dikit aja, kayak gini aja. Nah, paham? Coba, misalnya buat rangsangan nyeri, nah gitu. Nggak sampai diangkat, lurus saja, ada gerakan sedikit tapi di tempat saja. Oke, bisa dipahami? Nah, yang terakhir, 1 tidak ada. Bisa dipahami itu kira-kira? Itu harus enggak